Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Bapak berharap kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kali ini, pada mata pelajaran informatika, Bapak akan membahas mengenai membuat diagram alir atau flowchart dengan aplikasi Draw.io. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu melalui aplikasi Draw.io, peserta didik mampu membuat notasi algoritma berupa diagram alir atau flowchart dengan benar. Sebelum kita ke demonstrasi atau praktik, Bapak akan membahas sedikit mengenai diagram alir atau flowchart. Flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma yang berupa bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart ini tentunya memiliki simbol-simbol. Yang pertama, ini berupa garis dengan ujung panah, merupakan flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Kemudian yang kedua, ini berupa simbol seperti oval ya, merupakan terminator simbol, yaitu berfungsi untuk permulaan atau start dan juga akhir atau stop dari suatu diagram alir atau flowchart. Kemudian ada simbol seperti lingkaran, ini merupakan konektor simbol atau simbol keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Kemudian ada simbol seperti segi 5 terbalik. Ini merupakan konektor simbol atau simbol keluar masuk yang mana kalau yang simbol seperti ini itu penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Kemudian ada simbol persegi atau bisa juga persegi panjang seperti ini. Ini merupakan processing simbol atau simbol proses. Simbol ini mengindikasikan suatu proses pengolahan fungsi pada program. Kemudian ada simbol seperti belah ketupat, seperti ini, merupakan decision symbol atau simbol pemilihan keputusan berdasarkan dua kondisi benar dan salah pada flowchart. Kemudian ada input-output simbol, ini seperti bentuk jajar genjang. Simbol ini menyatakan fungsi input atau masukan dan juga output atau keluaran dari suatu program. Kemudian ada simbol seperti ini, seperti trapesium, merupakan manual input simbol. Simbol indikasi manual input data melalui keyboard jika dalam program membutuhkan masukan data secara manual. Kemudian ada simbol seperti segi 6, ini merupakan simbol preparation symbol, simbol inisialisasi atau pemberian nilai awal untuk persiapan langkah proses selanjutnya. Kemudian yang berikutnya, predefine proses simbol atau subroutine, merupakan simbol untuk memanggil subproses atau prosedur di tempat yang berbeda. Kemudian ada display simbol, simbol yang berguna untuk menunjukkan di mana informasi akan ditampilkan dalam aliran proses. Kemudian ada stored data simbol, simbol yang menunjukkan objek penyimpanan data umum yang digunakan dalam alur proses, contohnya hard disk, flash disk, atau perangkat penyimpanan lainnya. Kemudian ada sequential access, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Kemudian ada cut simbol,
simbol yang menunjukkan input berasal dari kartu atau output disimpan ke kartu. Kemudian ada dokumen simbol, simbol yang menyatakan langkah proses yang akan menghasilkan dokumen. Nah, ini adalah salah satu contoh flowchart sederhana. Ini merupakan algoritma menghitung luas persegi panjang. Oke, kita bahas. Ini adalah simbol terminator ya, di mana ini untuk memulai, di paling awal. Oke, kemudian ini alirnya berlanjut kepada langkah menginput lebar. Tentunya ini lebar suatu persegi panjang. Kemudian masih simbol input. Di sini input panjang dari persegi panjang tersebut. Kemudian ini alirnya adalah proses di mana menghitung luas, yaitu panjang kali lebar. Kemudian langkah berikutnya, ini adalah simbol output ya, di mana di sini nanti akan menampilkan luas yang tadi sudah dihitung pada proses sebelumnya. Oke, kemudian diakhiri dengan tombol terminator lagi. Selesai. Oke, suatu flowchart ini akan selalu diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai. Oke, berikutnya seperti yang tadi disebutkan di awal, kita akan membuat flowchart dengan menggunakan aplikasi Draw.io. Draw.io ini merupakan platform gratis untuk membuat berbagai diagram. Salah satunya diagram alir atau flowchart. Draw.io dapat digunakan secara online melalui http://draw.io atau secara offline dengan menginstal aplikasinya. Baiklah, untuk selanjutnya kita mulai saja demonstrasi ya. Oke, untuk mengakses Draw.io, kalian perlu mengetik draw.io atau draw.io, kemudian enter. Nah, ini adalah halaman pertama yang ditampilkan. Di sini kita diberikan pilihan untuk menyimpan kemana atau mau disimpan di mana diagram alir yang akan kita buat. Oke, Bapak memilih untuk menyimpan di device, yaitu menyimpan di perangkat atau komputer yang Bapak sedang gunakan. Kemudian, klik Create New Diagram untuk membuat diagram yang baru atau Open Existing Diagram untuk membuka kembali atau mengedit diagram yang pernah kita buat. Karena ini baru pertama kali kita buat, maka Create New Diagram. Oke, kemudian pilih jenis file yang akan kita simpan. Bapak memilih Editable Bitmap Image. Kemudian kita berikan nama. Kita pilih blank diagram, kemudian create. Oke, kita akan menyimpan di mana? Bapak akan menyimpan di dokumen. Kemudian setelah kita mengetikkan nama filenya, kita klik tombol save atau simpan. Baiklah, ini adalah halaman layout kerja di mana kita dapat membuat flowchart. Oke, ini adalah menu utama, kemudian ada panel di sebelah kiri di mana terdapat simbol-simbol, diagram, ada diagram yang secara umum, kemudian juga di sini ada flowchart, entity relation, dan UML. Di kanan ini merupakan panel properti dari objek yang kita pilih. Oke, langsung saja
kita beri judul, misalnya kita akan membuat seperti contoh yang tadi pada PowerPoint, itu membuat eh, flowchart menghitung luas persegi panjang. Untuk membuat judul, kita klik pada teks. Oke, kemudian double klik supaya bisa mengedit teks ini. Menghitung luas persegi panjang. Oke, ini bisa kita atur ya supaya cukup satu baris. Dan kita boleh saya simpan di atas. Ini bisa dibuat untuk teksnya sendiri. Kita perbesar ya seperti itu. Kemudian kita ke flowchart. Oke, kita untuk memulai itu menggunakan Terminator. Ya, di sini ya, mulai. Setelah itu, kita membuat simbol inputan. Ini ya, jajar genjang. Input lebar. Kita simbolkan sebagai L. Kemudian kita duplikat karena akan menggunakan simbol ini lagi. Setelah lebar, kita input panjang. Kemudian untuk memasukkan proses, kita pilih, nah yang ini, simbol proses. Kita bisa atur ya. Hitung luas sama dengan P kali lebar. Kemudian karena kita akan menampilkan, maka menggunakan simbol yang sama. Kita bisa duplikat kembali. Print luas. Dan karena tombol mulai itu sama dengan tombol selesai, maka kita bisa duplikat dari sini. Oke. Ciri khas diagram alir yaitu adanya garis yang diakhiri dengan panah. Oleh karena itu kita harus membuat panah. Kita bisa dengan cara yang pertama klik dari sini atau apa namanya simbol yang pertama menuju simbol titiknya. Begitupun dan seterusnya ya sama seperti ini. Oke. Ini ketika garisnya tidak lurus ini berarti objeknya pun tidak lurus. Oke. Sehingga harus diluruskan. Seperti itu ya. Ini mudah sekali anak-anak. Atau bisa mengklik
tanda panah ini jika dua objek atau dua simbol sudah dalam keadaan lurus. Maka otomatis garis panahnya itu akan muncul atau alirnya atau arusnya. Klik. Nah, seperti itu. Oke, kita bisa mewarnai simbol-simbol ini sesuai kreativitas masing-masing dari panel sebelah kanan ini. Ini misalnya warna untuk proses. Ini untuk input. Oke, kita sudah selesai membuat diagram alir atau flowchart mengenai menghitung luas persegi panjang. Untuk selanjutnya kita dapat mengekspor diagram alir atau flowchart yang sudah kita buat dengan melalui menu file, kemudian ekspor. Nah, kita bisa mengekspor dalam format PNG, JPEG, WP, SVG, PDF, HTML, dan lain sebagainya. Oke, Bapak ini pilih untuk mengekspornya dalam format PNG. Kemudian klik ekspor. Kemudian klik save atau kalian bisa mengubah dulu file yang nanti kalian download. Oke, maka file berupa diagram alir atau flowchart sudah terdownload. Dan jangan lupa menyimpan juga hasil pekerjaan kita dengan klik file, kemudian save, atau dengan shortcut Ctrl S. Baiklah, demikian video pembelajaran mengenai bagaimana membuat flowchart dengan aplikasi Draw.io. Semoga bermanfaat untuk kalian ya anak-anak. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.